anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hingga detik ini Allah sudah mengkaruniakan kesehatan kepada kita. Ya, buktinya kita di sini masih berkumpul ya untuk mengikuti sebuah agenda yang diprogramkan oleh yayasan dengan tajuk in-house training, pelatihan penyusunan soal HOTS atau High Order Thinking Skills dan AKM atau Assessment Kompetensi Minimum untuk para guru Al-Fitian School Tangerang sebagai upaya pengembangan mutu assessment yang alhamdulillah hari ini kita laksanakan di tanggal 5 Januari 2021 ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi teladan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga, serta pengikutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Bapak Direktur Al-Fitian School Tangerang, Ustadz Edi Sanjaya SS, Wakil Direktur 2, Ibu Siti Julaiha MPD, dan yang kami hormati juga para Kepala Unit TK, SD, SMP, dan SMA. Kemudian yang terhormat Ibu Dr. Ana Ratnawulan MPD sebagai narasumber kita. Mohon maaf, saya cek dulu sebentar sudah hadir atau belum Ibu Ananya. Ya teman-teman, kita masih menunggu kehadiran Ibu Ana untuk bisa masuk ke pertemuan ini. Insya Allah sedang diupayakan oleh operator. Kemudian yang kami banggakan rekan-rekan seperjuangan, teman-teman, Bapak Ibu guru semuanya. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Alhamdulillah hari ini dalam kondisi sehat semua. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah liburannya ini ya, mantap ya. Liburannya di rumah aja. Iya itu mantap, di rumah saja. Ya, untuk yang selama liburan sempat jalan, sempat silaturahmi kepada keluarganya, ya selamat datang kembali di Tangerang. Alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Untuk teman-teman semua, terima kasih kami ucapkan yang bagi yang selama kemarin liburan tetap mengedepankan protokol kesehatan, baik yang dalam kondisi liburannya di rumah maupun yang liburannya bisa silaturahmi kemana-mana ya. Alhamdulillah jika tetap menerapkan protokol kesehatan sehingga pada hari ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat atas izin Allah ya. Kita buka saja dengan bersama-sama mengucapkan basmalah untuk membuka training ini. Mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini Allah izinkan untuk bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam aplikasi belajar mengajar kita bersama anak-anak didik kita tercinta. Oke. Sebelum kita mulai acaranya, berikut saya bacakan tata tertib untuk kegiatan ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tata tertib selama kegiatan pelatihan, seluruh peserta menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Alhamdulillah sudah terlihat semuanya. Kemudian seluruh peserta diharapkan hadir maksimal 10 menit sebelum dimulainya kegiatan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru semua yang sudah berupaya on time. Seluruh peserta mengisi link presensi kehadiran yang telah dibagikan. Untuk yang belum, silahkan boleh mengisi ya. Untuk yang sudah, terima kasih.
Kemudian seluruh peserta menggunakan virtual background berupa flyer kegiatan untuk yang memungkinkan ya. Jika fasilitasnya memungkinkan untuk menggunakan flyer, silahkan boleh digunakan. Kalau yang tidak memungkinkan handphone ya, kalau tidak salah handphone itu tidak support untuk menggunakan background flyer itu. Di sini sudah terlihat beberapa teman yang menggunakan flyer kegiatan kita. Terima kasih Bu Nur, Pak Heru, Bu Anita, teman-teman yang lain yang belum support device-nya ya tidak apa-apa. Yang penting kita mengikuti kegiatan dengan baik dan mendapatkan manfaat yang maksimal dari kegiatan ini. Kemudian seluruh peserta diharapkan menyalakan video dan mematikan audio selama kegiatan pelatihan. Nanti peserta dapat menyalakan audio apabila sudah diberikan izin oleh moderator untuk kegiatan tanya jawab. Seluruh peserta dimohon untuk menyimak dan fokus selama kegiatan pelatihan berlangsung. Insya Allah bisa kita upayakan sebaik-baiknya ya teman-teman. Secara memang kegiatan ini insya Allah bermanfaat sekali untuk kita semua. Kemudian untuk peserta yang belum memenuhi atau mematuhi tata tertib, kalau di sini operator akan otomatis mengeluarkan peserta, tapi mudah-mudahan insya Allah nggak ada ya. Insya Allah kita akan mengikuti kegiatan dengan baik. Seluruh peserta kegiatan nanti akan membuat rancangan soal HOTS dan AKM. Itu nanti teknisnya akan diatur oleh moderator dan operator. Ya, demikian tata tertib kegiatan pelatihan ini. Lalu saya akan bacakan rundown acaranya. Mungkin teman-teman juga sudah dapat info ya semuanya tentang rundown ini. Namun saya bacakan saja. 8.30 sudah kita lakukan pembukaan. Nanti kita akan lanjutkan dengan tilawah dan sambutan. Setelah sambutan kita akan langsung mendengarkan penyampaian materi pelatihan penyusunan soal HOTS dan AKM. Yang akan dilanjutkan dengan sedikit workshop untuk penyusunan soal HOTS dan AKM-nya di masing-masing unit. Nanti teknisnya akan ada breakout room yang akan diatur oleh operator. Kemudian ada presentasi hasil penyusunan soal HOTS dan AKM dari perwakilan masing-masing unit ya. Siap-siap nih masing-masing unit nanti presentasi ya. Nah, ada pemeran utamanya nih nanti dari tiap unit ya. Biasanya kalau dari teman SD ada Bu Eti nih, pakar. Ya. Pakar kami dukung Bu Eti. Dari ya dibarengi teman-temannya nanti Pak Agus jangan ketinggalan ya. Pak Agus ikut presentasi perbaikan suasana. Ya, ditunggu nanti teman-teman semua ya presentasinya. Kita akan lanjutkan dengan diskusi bersama narasumbernya, lalu penutupan. Insya Allah kita akan selesai pukul 12 tepat. Ya. Baik, kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu tilawah yang akan dibawakan oleh Ustadz Hairul MA. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار
النار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميئا فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Khairul yang sudah membawakan tilawahnya.
Semoga rahmat meliputi kita semua dari Allah Subhanahu wa taala melalui ayat yang dibacakan tadi. Amin ya rabbal alamin. Baik rekan-rekan semua, kita akan melanjutkan dengan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Wadir 2, Wakil Direktur 2, Ibu Siti Julaiha MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada detik ini kita masih diberikan umur yang masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bergabung ya dalam kegiatan pelatihan hari ini. Salawat serta salam marilah kita limpahkan pada baginda kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, yang terhormat Ustadz Edi Sanjaya sebagai Direktur dari Cabang Al-Fityan Tangerang, yang terhormat Wadia 1 Ustadz Puji yang mengikuti kegiatan pelatihan ini menyimak, yang terhormat Kepala Unit di Cabang Al-Fityan Tangerang, semua di masing-masing unit TK, SD, SMP, dan SMA, yang terhormat Bapak Ibu Guru, semua peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan ini baik di Cabang Al-Fityan Tangerang maupun di cabang Al-Fityan lainnya. Dan saya ucapkan terima kasih dan untuk kesediaannya dari narasumber yaitu Ibu Dr. Anna Hatnaulan MPD yang sudah memberikan keluangan waktu untuk memberikan materi yang luar biasa. Tema hari ini dalam kegiatan pelatihan yaitu In-House Training Al-Fityan School Tangerang, di mana pelatihan penyusunan soal HOTS dan AKM untuk para guru dalam upaya pengembangan mutu asesmen. Berbicara terkait mutu, kita tentu tidak terlepas dari kualitas, begitupun dengan asesmen. Dalam suatu lembaga pendidikan, tentu kita dilihat bagaimana kualitas dari lembaga tersebut. Nah, melihat dari asesmen tersebut, beberapa belakangan ini kita telah mengetahui bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan suatu asesmen kompetensi minimum yang kemungkinan akan ditetapkan penerapannya itu di tahun 2021-2022, meskipun sudah beberapa mungkin sekolah yang menerapkan AKM tersebut. Nah, harapannya tadi berbicara terkait mutu dan kualitas, ya sama AKM pun tujuannya adalah untuk melihat bagaimana kualitas mutu dari suatu lembaga pendidikan. Nah, kita berbicara terkait asesmen Bapak Ibu. Asesmen itu adalah suatu penilaian, proses penilaian yang membutuhkan suatu alat atau instrumen. Bagaimana kita mengetahui suatu kualitas dari sebuah lembaga pendidikan, baik itu terkait metode pembelajaran, terkait manajemen dari pendidikan tersebut, atau proses pembelajarannya, bagaimana kualitas dari siswa dan para gurunya, tentu itu bisa kita dapatkan dari alat ukur tersebut, dari proses pengukuran tersebut, sehingga diperoleh nilai atau skor hasil dari suatu kualitas yang kita ukur tersebut. Nah, oleh karena itu, di sini Al-Fityan School Tangerang mencoba membuat suatu pelatihan yang insya Allah semoga pelatihan ini bisa memberikan suatu wawasan kepada kita bagaimana kita menjawab tantangan pembelajaran untuk kurikulum pendidikan yang ditetapkan yaitu pembelajaran HOTS dan AKM gitu. Jadi melalui pelatihan ini saya harapkan paradigma kita, wawasan kita bisa sama dulu, satu frekuensi sehingga tidak ada bentrokan. Kita bisa melingkar bersama-sama membentuk suatu perangkat soal AKM dan HOTS yang tepat sasaran. Tepat sasaran itu seperti apa?
tepat sasaran yang memang disesuaikan dengan KD, kondisi siswa, dan situasi di masing-masing unit, baik itu unit TK, SD, SMP, dan SMA. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk teknisnya, Bapak Ibu diharapkan tidak hanya menyimak, nanti ada kegiatan diskusi, di mana diskusi di sini Bapak Ibu nanti di breakout ke tim di masing-masing unit untuk mengembangkan soal HOTS dan AKM, di mana nanti selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk mempresentasikan hasil pembuatan soalnya. Nanti selanjutnya kita ada evaluasi oleh narasumber. Nah, di tahap evaluasi itu diharapkan nanti Bapak Ibu mendapatkan feedback dari apa yang sudah Bapak Ibu terima melalui materi yang disampaikan oleh narasumber, sehingga kita nanti satu kesepakatan terkait konsep HOTS dan AKM itu sendiri. Jadi nanti tinggal kita mengembangkan ke unit masing-masing. Nah, harapannya seperti itu. Nanti follow up dari kegiatan pelatihan ini, saya harapkan Bapak Ibu yang mengikuti semua pelatihan ini, nanti 3 minggu maksimalnya itu masing-masing dari Bapak Ibu menyerahkan perangkat soal AKM dan HOTS ke MSDM Alfitian Tangerang sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat. Ya, baik, mungkin itu saja. Saya berharap Bapak Ibu enjoy dalam kegiatan pelatihan ini dan bisa mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan baik, dan insya Allah pelatihan ini memberikan wawasan kepada kita ya. Baik, mungkin kita buka ya pelatihan ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakillah khairan kasiron kepada Ibu Siti Julaiha MPD yang sudah menyampaikan sambutannya dan pengantarnya. Alhamdulillah melalui penjelasan beliau barusan kita sudah mendapat gambaran ya tujuan kenapa kita mengikuti kegiatan ini. Gitu. Secara ringkas dan tapi jelas ya, tapi jelas dan kita sudah dapat intinya tentang diadakannya pelatihan ini, tujuannya apa. Nah, alhamdulillah narasumber kita sudah hadir. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Dr. Ana Ratnawulan, SPD MPD. Ya, terima kasih Ibu. Apa bisa mendengar suara saya? Iya, bisa Ibu. Alhamdulillah sudah jelas. Alhamdulillah kita sudah bergabung teman-teman semua bersama Ibu narasumber kita, Ibu Ana. Selamat datang Ibu Ana, kami ucapkan. Apa kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah baik Ibu. Iya. Kalau tidak salah posisi Ibu di Bandung ya Ibu Ana? Iya betul, di Bandung. Iya. Salam juga dari saya sesama orang Bandung, Bu Ana. Oh iya ya, aduh ketemunya di sini ya? Iya, ketemunya alhamdulillah di sini. Iya. Kami ucapkan selamat datang di komunitas kami, SMI Alfitian Tangerang. Ya. Baiklah, kita tidak akan berlama-lama karena sesuai dengan rundown kita. Sebelah ini kita memang seharusnya memasuki materi tentang penyusunan soal HOTS dan para guru SMA Tangerang. Kalau mendengar HOTS ini sudah beberapa pasangan ini kita mendengar dan sudah akrab dengan setelah HOTS ya teman-teman. Jadi kita akan lebih berlatih untuk mengimplementasikannya dalam membuat soal. Walaupun bukan soal saja yang
kembangkan menjadi HOTS itu bersamaan juga kembang dengan proses pembelajaran. Mudah-mudahan nanti kita juga mendapat selain soal HOTS, saya singgung juga bahwa di pembelajaran kita perlu meningkatkan prosesnya kepada tingkat HOTS gitu. Baik, tidak berlama-lama, materi ini akan saya serahkan langsung kepada Ibu Moderator, Bu Karin Ferentia. Beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih selaku MC yang telah memperkenalkan memandu acara selanjutnya. Baik, pertama-tama izinkan menurutku Al-Fithian sudah bergabung dalam acara hari ini. Yang terhormat Ustadz Edi Sarjana Sastra selaku Direktur Tangerang dan jajarannya, kemudian unit TK, SD, SMP, SMA, Al-Fithian serta seluruh guru-guru hebat di Tangerang yang selalu sebentar. Apa kabar Bapak Ibu guru semuanya dalam sehat? Kita doakan saat ini sehat. Semoga Allah memberikan kesempatan agar dapat aktivitas kembali biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, ini bertema tentang penyusunan soal HOTS AKM. Seperti yang telah kita ketahui bahwa menghapus UNBK dan menggantinya asesmen kompetensi minimum atau yang sering kita singkat AKM. Sebenarnya soal-soal yang diberikan bersifat higher order HOTS. Oleh karena itu dalam rangka kita menghadapi AKM tersebut terlebih dahulu nih bagaimana melakukan HOTS sebuah HOTS sekaligus bagaimana membuat dan pedoman skoranya. Semua itu akan dibahas oleh hadir di tengah-tengah kita yaitu Dr. Nawulan MPD. Beliau lahir di Bandung tahun 1994 dan menempuh pendidikan S1 di IKIP Bandung, melanjutkan jenjang S2 hingga S3-nya di Universitas Indonesia dalam bidang yang beliau tekuni semenjak asesmen evaluasi pembelajaran. Dari beberapa penelitian yang beliau lakukan selama tahun terakhir ini. Salah satunya di tahun 2019 yaitu judul penelitiannya mengenai pengembangan instrumen untuk mengukur cognitive skills kompetensi abad 21. Dan sejak tahun 1999 beliau sudah menjadi dosen di Universitas Pendidikan Indonesia sampai saat ini. Beliau juga saat ini disibukkan dengan program kegiatan di Kemendikbud sebagai narasumber pada bidang asesmen pembelajaran. Luar biasa ya Bapak Ibu. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, perlu saya ingatkan bahwa nanti pemaparan materi akan berlangsung selama 1 jam. Kemudian lanjut pada pelatihan penyusunan perangkat soal HOTS dan AKM oleh peserta yang akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Diharapkan seluruh peserta mengaktifkan kameranya dan menonaktifkan suara selama narasumber memaparkan materinya. Bapak Ibu dimohon juga fokus menyimak materi dan aktif dalam sesi diskusi nanti ya. Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan di kolom chat atau klik raise hand terlebih dahulu jika ingin bertanya. Tanpa panjang lebar lagi, kepada Ibu Dr. Ana Ratnawulan MPD, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Karin yang moderator ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
Bapak Direktur Alfitian, ya, Bapak dan Ibu Wakil Direktur, ya, Bapak Ibu jajaran pimpinan, ya, staf dan panitia, ya, juga yang saya muliakan guru-guru, ya. Apa suara saya cukup jelas, Bu Karin? Ya, Bapak Ibu? Ya, terdengar jelas ya. Oh, baik ya. Nanti mohon pada saat saya sedang berbicara, jika suara saya tiba-tiba tidak jelas ya, atau hilang, Ibu dan Bapak, terutama Ibu Karin sebagai moderator, tolong beritahu saya ya, karena tadi saya mendengar kalau dari seperti tadi waktu berbicara Ibu Karin kadang ada kadang tidak gitu. Saya khawatirnya begitu karena mungkin masalah jaringan ya. Kita kan mungkin di pagi hari ini sangat sibuk jaringannya ya. Nah, jadi mohon nanti saya diberikan feedback seandainya nanti tiba-tiba suara saya hilang sehingga saya bisa mengulang beberapa bagian ya. Saya mohon izin untuk share screen ya. Mohon maaf Ibu Bapak, ini kali pertama saya menggunakan Microsoft Teams ya. Biasanya saya menggunakan Zoom ya, Zoom dan Google Meeting. Zoom, Google Meeting. Nah, jadi ini saya sambil belajar nih ya. Jadi saya melihat-lihat kontrol panel ya. Jadi mohon dimaafkan kalau nanti saya juga banyak bertanya ya. Saya coba share screen dulu ya. Bismillah ya, semoga lancar ya. Share screen, berbagi layar, nanti saya berarti tidak ada file yang tersedia, nah berarti saya harus nyari ya nanti. Oh, telusuri sebentar. Ini karena saya baru pertama sekali. Tapi saya sudah membuka loh, nggak bisa ya langsung membuka ya. Sebentar. Saya sudah membuka filenya, nggak bisa langsung di-share. Oh, sebentar. Bentar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat layar saya berarti ya? Ini saya membuka layar. Ini saya sekalian belajar juga ya. Coba ini saya di assessment sebentar. Harusnya ada di sini. Ini ya tampaknya, coba sebentar. Semoga ini sebenarnya sudah dibuka di kontrol panel. Nah, ini masih download ya. Oh, sistemnya ternyata download. Bapak Ibu ya, Bu Karin sudah ada ya? Sudah terlihat Ibu. Aduh, alhamdulillah ya. Ternyata tidak sesukar yang saya bayangkan ya. Nah, baik, kita mulai saja ya. Ibu dan Bapak, sekarang ini kan kementerian itu akan memulai program ya, seperti tadi Ibu Zulaiha mengemukakan bahwa akan ada asesmen kompetensi minimum. Nah, memang saya juga sempat berpikir kita akan mulai dari mana? Apakah mulai dari HOTS ya, Higher Order Thinking Skills, atau langsung masuk ke AKM. Tapi tampaknya memang karena di awal itu sekolah juga meminta saya memulainya dari HOTS, maka saya akan memulai penjelasan dulu dari HOTS ya, yang biasa yang sudah kita kenal. Nanti akan masuk ke asesmen kompetensi minimum ya. Saya hanya punya waktu 1 jam, jadi saya harus betul-betul memanfaatkan waktu ini dengan baik ya. Baik, Ibu dan Bapak, sebentar. Ini kalau saya mau yang berikutnya, oh ada di sini panelnya.
Baik. Ini ya pertanyaan awal. Apakah yang dimaksud dengan HOTS gitu ya? Kan selama ini HOTS, apakah saya itu sudah menggunakan soal HOTS Higher Order Thinking Skills, atau Indonesianya berpikir tingkat tinggi lah intinya ya. Nah, kita kan sering kali ragu. Kadang terjadi perdebatan di antara kita, ini soal sudah HOTS, belum, ini belum HOTS, ini masih soal berpikir rendah. Nah, timbulkan pertanyaan, jadi HOTS itu apa sih batasannya? Dan mulai dari mana gitu, bahwa soal-soal itu sudah dikatakan sebagai soal yang HOTS atau mengukur berpikir tingkat tinggi. Nah, kalau kita bicara HOTS ya, kita itu berarti bicara taksonomi ya, taksonomi. Taksonomi itu sebetulnya berasal dari dua kata ya, seperti taksonomi itu tasein, klasifikasi ya, aturan, hierarki. Jadi kalau kita bicara HOTS itu kan kalau ada HOTS, higher order thinking skills, berarti ada lower order thinking skills-nya. Kalau berpikir tingkat tinggi, pasti ada berpikir tingkat rendah. Kalau itu diumpamakan, itu tampaknya akan seperti titian tangga. Yang menjadi permasalahan di mana batasan titian anak tangga itu yang rendah, berpikir rendah, dan berpikir tinggi di mana gitu ya. Nah itu makanya kita memerlukan suatu taksonomi. Taksonomi itu yaitu titian tangga itu yang menggambarkan kemampuan berpikir dari tingkat rendah menuju kemampuan berpikir tingkat tinggi, supaya kita yakin kalau kita mau mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi tertentu, kita akan melalui titian berpikir mana gitu ya. Nah, sebentar. Nah, Bapak Ibu ya, kita tentu kalau misalnya kita tentang berpikir ya, kalau HOTS itu, jadi taksonominya kita menggunakan taksonomi atau hierarki kemampuan yang terkait dengan berpikir. Jadi bukan terkait dengan sikap, bukan juga terkait dengan keterampilan motorik ya, atau keterampilan yang menggunakan anggota gerak. Nah, Ibu dan Bapak, ya saya tidak tahu ya, di antara Bapak Ibu guru di sini, apakah termasuk generasi baru semua ya, atau ada yang sudah senior ya, saya tidak tahu ya. Jadi kalau misalnya Ibu dan Bapak berada di generasi yang senior ya, dulu waktu kuliah atau pelatihan itu akan mendapatkan materi taksonomi atau titian berpikir ya, atau leveling berpikir itu menggunakan taksonomi Bloom yang lama ya. Dimulai dari yang terendah itu pengetahuan, kalau cuma tahu itu C1, kalau paham C2, kalau bisa mengaplikasikan C3, kalau bisa mengurai menganalisis C4, kalau bisa memadukan sintesis, kalau sudah bisa mengevaluasi C6. Ini taksonomi Bloom yang lama. Ya, mengapa saya bahas juga supaya nanti Ibu dan Bapak yang belajar pada dekade dulu itu masih bisa nanti beradaptasi gitu ya dengan taksonomi Bloom yang barunya ya. Nah, sebentar. Oke. Nah, ini ya. Pertanyaan, nah ini taksonomi Bloom yang lama ya, ini kan ya tadi ya, ini hanya mengulang ya. Jadi mulai ini tuh adalah kemampuannya. Jadi kalau C1 itu sudah bisa menyebut ya, kalau sudah bisa memahami instruksi, menginterpretasi, mengatakan dengan kata-kata sendiri, itu C2. Kalau C3 itu sudah bisa menerapkan dalam situasi yang baru. Nah, kalau dia sudah mengurai ya, itu berarti sudah menganalisis, menghubung-hubungkan komponen-komponen atau kejadian-kejadian yang kompleks. Nah, itu berarti dia sudah C4 ya. Nah, ini ya C5-nya sintesis, kalau memadukan, membuat karangan ya, atau membaca satu buku lalu ditanya intisari satu buku itu apa, berarti kan dia harus memadukan. Itu sudah yang sintesis. Ya, nah ini kemampuan mengevaluasi atau menimbang.
Nah, ini taksonomi Bloom yang lama ya Ibu Bapak ya. Nah, bagaimana kalau taksonomi Bloom yang baru? Nah, taksonomi Bloom yang baru C1, C2, C3-nya sama saja. C1-nya kan tadi pengetahuannya, sebetulnya ingatan ya, mirip-mirip lah ya, cuma berubah saja katanya mengingat. Yang kedua memahami, yang ketiga mengaplikasikan, hanya diganti saja dengan kata kerja. Jadi kalau kita belajar taksonomi Bloom yang baru, itu kategorinya C1, C2, C3-nya tetap seperti itu ya. Jadi yang C1-nya ingatan, C2-nya pemahaman ya, C3-nya aplikasi, hanya di sini menggunakan kata kerja untuk menunjukkan bahwa proses itu lebih dipentingkan dibandingkan dengan hasil. Kan kalau kata benda lebih orientasinya ke hasil, kalau kata kerja lebih ke proses. Sekarang kita lihat ya, kalau C4, C4-nya menganalisis, C5-nya mengevaluasi, C6-nya mencipta. Nah, sampai C4 ini masih sama. Dulu kan yang taksonomi Bloom kan yang lama analisis juga. Ya, jadi hanya pakai menganalisis, diubah ke kata kerja. Tapi kalau C5, C6-nya berubah ya. Yang sebelumnya itu evaluasi itu adanya di C6 ya. Sekarang mengevaluasi itu adanya di C5 turun. Lalu yang sintesis yang tadi yang C5 asalnya naik menjadi C6, bertukar posisi ya. Jadi mencipta atau membuat. Nah, mengapa mencipta atau membuat itu dulu di taksonomi Bloom lama itu di C5 sekarang naik jadi C6, dan yang C6 dulu mengevaluasi jadi turun di C5. Nah, alasannya itu karena orang-orang yang bisa mengevaluasi belum tentu bisa mencipta atau membuat. Tapi orang yang bisa membuat atau mencipta sesuatu dengan baik ya, pasti dia sudah bisa mengevaluasi. Jadi seperti itulah kira-kira ya. Nah, sekarang timbul pertanyaan ya. Sebetulnya higher order thinking skill pada taksonomi Bloom yang baru itu mulai di mana begitu ya? Kalau kita runut tadi ya, C1 itu kan hanya mengingat, C2 itu hanya memahami, C3 itu C3 itu menerapkan ya, menerapkan apa yang sudah dipelajari pada situasi yang baru ya. Lalu C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta. Ternyata kalau kita analisis lebih lanjut, kalau kita menggunakan taksonomi Bloom, ini banyak ya sebenarnya perdebatan ya, bahwa di taksonomi Bloom itu mengevaluasi itu mulainya dari menganalisis ya, banyaknya begitu kan menggunakannya. Jadi C4 itu itu adalah mulainya dari HOTS ya. Tidak apa-apa, itu benar ya, itu benar. Jadi kalau misalnya ada pandangan, Ibu dan Bapak membaca ya makalah atau ada yang mengemukakan ahli bahwa HOTS itu dimulai dari menganalisis, itu benar ya, karena menganalisis itu HOTS ya, apalagi ya mengevaluasi dan mencipta ya, karena tingkatannya lebih tinggi kan. Nah, ini sebenarnya C3 kalau kita menggunakan taksonomi Bloom itu juga sudah HOTS ya, karena C3 itu sudah sukar ya, C3 itu sudah sukar. Nah, untuk di Indonesia yang sebetulnya masih belum terbiasa ya siswa-siswa kita dan sistem pendidikannya dengan HOTS ya, dengan higher order thinking skills, menurut saya memulainya dari C3 itu lebih bijaksana ya, karena kalau dimulainya HOTS dari C4 itu berat bagi siswa-siswa kita ya. Jadi memang mulailah dari C3, dan itu C3 juga sudah mensyaratkan kemampuan yang kompleks menurut Anderson dan Kuratowicz ya, jadi bukan menurut saya gitu ya. Baik, sekarang kita lihat, coba Ibu dan Bapak ini dilihat ya, ada misalnya seperti ini ya, permasalahan ya. Jadi kalau misalnya Amin membuat takik ya pada pohon kelapa, ini adalah yang biasa kan, yang biasa terjadi gitu ya.
permasalahan sehari-hari ya. Takik pertama dibuat 50 cm dari permukaan tanah. Setelah 2 tahun, di manakah takik tersebut? Gitu ya. Nah, coba ini termasuk soal yang mudah atau termasuk soal yang sukar? Ini memang materinya IPA. Dan di sini tentu lintas mata pelajaran ya. Tapi ini adalah IPA yang paling dasar sebetulnya. Yang sudah dipelajari dari mulai SMP. Jadi kalau SMP tentu semua belajar IPA ya. Dan di sini mata pelajaran lain, IPS dan matematik, agama, dan yang lain juga semestinya bisa menjawab ini. Tapi coba kita lihat ya. Kira-kira letak takiknya di mana ya di atas permukaan tanah? Takik pertama. Baik ya. Ada yang mau mencoba menjawab? Nah, saya agak kesulitan melihat peserta ya, masih belajar soalnya ya. Ada di bawah. Coba siapa? Ada yang mau mencoba menjawab ya? Jangan Ibu Zulaiha tentunya ya, coba Ibu dan Bapak ya. Karena mungkin dulu pernah belajar juga tentang ini kalau Ibu Zulaiha. Siapa Ibu Bapak? Silakan. Kira-kira di mana nih takiknya? Ya, letaknya. Boleh. Ada yang mau mencoba? Ini. Oh, silakan. Oh, pesan. Oh, saya gak mengerti ya. Ini apa? Ada muncul ya. Baik, ada yang mau mencoba menjawab? Di mana coba letak takiknya? Di mana? Tetap atau naik? Ada di atas? Atau bagaimana? Nah, ini kalau tidak tahu konsepnya, materinya, maka ini akan berkata bahwa kalau kita membuat takik di bawah, maka takik itu akan terus naik, gitu kan? Naik karena tumbuh tanamannya, begitu. Sama halnya dengan kalau misalnya ibu membuat tali jemuran, memasang tali jemuran di antara 2 pohon, begitu kan? Kalau zaman dulu ya, zaman sekarang sudah tidak musim lagi, sekarang pakai stainless ya jemurannya. Dulu waktu zaman saya kecil ya, mungkin saya tidak tahu ada tidak yang satu generasi dengan saya, itu menggunakan tali jemuran, membuat tali jemuran di antara 2 pohon ya. Nah, kalau orang yang tidak paham konsepnya, maka dia akan mengatakan tali jemurannya itu akan semakin tinggi. Mengapa semakin tinggi? Ya, karena pohonnya tumbuh. Nah, itu ya. Jadi kalau kita lihat konsep IPA-nya, di sini bahwa titik tumbuh itu di ujung loh. Di ujung pohon, di ujung batang. Jadi kalau tumbuh pada tanaman itu seperti memasang bata baru ya. Jadi kalau tembok itu, kalau kita misalkan bahwa pohon itu adalah benteng, maka tembok-tembok baru itu batanya disusun di atas gitu. Jadi yang bertambah tuh ujungnya, bukan dari bawah naik ke atas. Nah, sebetulnya kalau kita lihat di sini harusnya jawabannya setelah 2 tahun bagaimana letak takik itu di permukaan tanah tetap ada di situ. Karena yang nambah tinggi itu ujungnya. Ini hoax bukan ya? Tentu ini sudah hoax. Tapi ini bukan menganalisis, ini menerapkan loh. Karena sebetulnya tidak mesti mengurai panjang lebar. Asal tahu saja konsepnya, oh ini konsepnya, ini udah bisa menjawab ini. Misalnya begini, oh ini takik ya, takik dibelah di bawah ya. Oh untuk naik. Ini konsep apa sih? Apa dia tetap atau naik ya? Oh ini pertumbuhan itu di ujung, nggak mungkin jadi dia tetap. Nah itu tuh menerapkan dalam situasi baru. Itu C3 ya, jadi belum C4. Nah C4-nya ya lebih kompleks dari ini gitu ya. Nah jadi Ibu dan Bapak seperti itulah kira-kira ya. Jadi hal-hal seperti ini sebetulnya soal-soal ini sudah hoax ya.
Nah, coba contoh lain ya. Nah, ini juga sama ya, kalau ada misalnya ya, ini boleh matematika, boleh IPA dikeluarkan, ada zona pengaman, ini limbah, ini zona pengaman ya. Lalu nanti ukurannya berapa nih zona pengamannya? Kalau di suatu daerah mau dibuat zona pengaman untuk penanggulangan limbah ya. Nah, ini seperti apa? Nah, ini betul-betul ini dia harus mengurai. Kalau ini ya, coba ini mengurai, ini bagaimana, ke sini bagaimana ya, coba luas penanggulangan limbahnya berapa, jadi zona pengaman X dan Y-nya dicari dari mana ya, lebarnya berapa, panjangnya berapa, bagaimana cara menghitungnya, jadi itu diurai. Nah, ini menganalisis, sudah menganalisis, jelas ini juga HOTS ya. Coba kita lihat lagi ya. Nah, ini HOTS bukan ya. Nah, ini seperti misalnya ada jarak dari kecamatan A ke kecamatan B ya. Pada peta skalanya sekian, skala yang digunakan sekian, jika menempuh perjalanan dengan kendaraan bermotor sekian, berapa lama akan tiba di kecamatan B dan kecamatan A. Nah, ini sepertinya, Bu, ini tampaknya matematika ya. Ini tampaknya fisika ya, ada di fisika jarak dan kecepatan. Nah, ini Ibu dan Bapak sebetulnya lebih dari itu. Coba lihat, ada skala pada peta. Ya, jadi peta taruhlah peta kota ya. Jadi kan ada antar kecamatan ya. Kalau antar kecamatan ada skalanya. Nah, itu kan berapa ya? Nah, itu bisa dilihat kan di situ. Nah, jadi ini sebetulnya HOTS ya, yang lintas maba ya, karena kalau misalnya anak itu tidak tahu tentang peta, dia tidak akan bisa jawab ini, tapi dia juga harus bisa mengurai, ini kan masalahnya tentang apa sih, ini tentang problem solving di dalam hidup ya. Bu Ana, ini jadi levelnya apa? Nah, ini kan dia harus mengurai ya. Coba pertama hitung dulu skala, dari hitung skala, oh sekian jaraknya, lalu ditempuh ya jarak, dari jarak itu jarak tempuhnya segitu, lalu waktunya berapa, apa rumus untuk waktu ya dengan jarak. Nah, itu memang ini sudah ke arah menganalisis. Jadi kalau mengurai ya, dia harus menghubung-hubungkan, menghitung sesuatu step by step, atau membuat keputusan sesuatu step by step. Nah, itu tentunya sudah ke arah mengurai. Kalau dalam agama kita itu misalnya yang itu hukum waris ya. Nah, waris itu betul-betul HOTS loh ya. HOTS karena sangat kompleks ya. Misalnya seorang ayah wafat, dia meninggalkan satu istri ya, 4 anak, 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan, lalu punya adik, ibu bapaknya masih ada. Wah, bayangkan itu ya, mengurai itu. Wah, jadi bagaimana nih pembagian warisnya? Dia punya tabungan, misalnya tabungannya itu misalnya 20 juta, bagaimana pembagiannya? Wah, ya itu betul-betul HOTS itu ya, HOTS untuk pendidikan agama. Ya, karena dia harus mengurai ya, seperti itu. Nah, ini ya untuk bahasa Indonesia, misalnya kalau membuat surat, mengajukan surat lamaran, atau membuat proposal, tapi proposalnya harus yang baru, tidak meniru-niru dari yang ada ya, harus membuat sesuatu yang baru, itu jelas HOTS. Itu sintesis ya, itu create atau membuat, itu C6 tertinggi kalau untuk taksonomi Bloom ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini adalah daftar kata kerja operasional ya, kan seringkali ditanya nih ya, wah kalau membuat HOTS itu harus buat indikator, begitu kan? Indikator soal, indikator pembelajaran. Jadi, nah ini mungkin bisa dipakai ya, mulai dari mengetahui, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan membuat. Nah, ini perlu di sini mendapat penekanan bahwa
ada beberapa kata kerja operasional yang sama di setiap jenjang ini ya. Tetapi yang harus menjadi patokan itu adalah kompleksitas berpikir. Jadi kalau mengetahui itu hanya ingatan, sebutkan biasanya ya, atau kalau tidak jelaskan definisi atau jelaskan prinsip ekonomi. Tapi kalau jelaskan prinsip ekonomi, isinya dan siswa itu hanya persis sama dengan yang ada di buku, maka itu juga mengetahui. Pokoknya hanya mengingat saja kan. Wah, kompleks ya, diminta membuat bagan diagram alur, tapi bagan diagram alur itu sebenarnya hanya hafalan saja. Ya, walaupun siswa harus membuat sesuatu, tapi dia hanya menggunakan ingatan, maka itu ya mengetahui. Nah, memahami itu kalau dia menjelaskannya itu sudah dengan kata-kata sendiri, membedakan, menyimpulkan, ya. Tapi menyimpulkannya informasinya tidak terlalu kompleks. Ya, kalau menyimpulkan sudah sangat kompleks, itu sudah jatuh ke HOTS, ya. Padahal mengetahui dan memahami itu belum HOTS. Nah, ini mengaplikasi, ya, menerapkan, ya, lalu menganalisis, mengevaluasi, membuat. Tadi saya mengemukakan bahwa menjelaskan saja itu bisa digunakan untuk yang mengetahui. Kalau menjelaskannya itu persis seperti yang ada di buku, siswa tidak bisa mengubah apapun. Ya, tapi kalau misalnya menjelaskannya siswa diminta dengan kata-kata sendiri, ya, atau tidak persis dengan yang ada di buku, atau di buku tidak ada tentang itu, tetapi siswa perlu menafsir sendiri, ya, untuk menjelaskan sesuatu, itu sudah memahami. Tapi menafsirnya tidak kompleks begitu, ya, tapi harus berpikir, ya, tidak bisa hanya menghafal, itu sudah memahami. Nah, tapi kalau menjelaskannya, itu dia sudah sampai harus menghubung-hubungkan, maka itu sudah ke menganalisis. Seperti begini, ada contoh soal. Jelaskan 3 penyebab utama terjadinya banjir. 3 penyebab utama terjadinya banjir. Itu soal pertama. Lalu soal kedua, jelaskan segala kemungkinan yang menjadi penyebab banjir di kota Tangerang, misalnya ya, kalau suka banjir ya, di kota Tangerang, dan tentukan penyebab utamanya. Dua-duanya sama-sama jelaskan. Tapi coba lihat yang pertama, jelaskan 3 penyebab banjir di kota Tangerang, gitu ya, di Tangerang saja. 3 penyebab utama banjir di Tangerang. Itu mungkin hanya cukup levelnya C2 karena sudah sangat dikenal, situasinya tidak baru juga, ya, tidak mesti mengaplikasikan karena itu sudah benar-benar terjadi di sekitar anak-anak gitu ya. Itu menjelaskannya di level memahami C2. Tapi kalau tadi jelaskan segala sesuatu yang menjadi penyebab, itu dia harus mengurai, sama-sama jelaskan. Nah, jadi itu maksud saya bahwa kita jangan terjebak ya dengan kata kerja operasional. Kata kerja operasional itu hanya membantu. Yang menjadi penentunya itu adalah levelingnya. Dia ada di mana yang diujinya, kompleksitas berpikirnya. Nah, ini yang harus saya berikan catatan ya. Mengevaluasi dengan membuat, tuh lihat ya. Itu kan C5 dan C6 ya, ada di kolom ke-5 dan kolom ke-6. Itu banyak sekali selama ini terjadi yang HOTS mengevaluasi palsu. Palsu itu bagaimana? Dia tidak melalui menganalisis. Jadi kalau mengevaluasi dengan membuat yang dia itu HOTS, dia harus melalui menganalisis. Ya, bagaimana berarti ya mengevaluasi dan membuatnya? Kalau dia melalui menganalisis ya, nah berarti misalnya seperti ini, seperti berdasarkan segala kebijakan atau berdasarkan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Tangerang misalnya ya, atau Tangerang Selatan misalnya ya, untuk menanggulangi banjir, apakah menurutmu sudah efektif langkah tersebut? Itu kan mengevaluasi, tapi harus melalui menganalisis karena langkahnya apa ya yang sudah dilakukan, menghubung-hubungkan sudah efektif atau tidak, mengurai. Nah, itu melalui menganalisis. Jadi itu betul mengevaluasi yang HOTS C5
Ya, sama membuat juga harus melalui menganalisis ya. Kalau membuatnya hanya meniru-niru itu tidak melalui menganalisis, tapi kalau dia membuat sesuatu yang baru dengan mengurai dulu segala sesuatu yang harus dia buat, maka itu sudah termasuk memang hot yang C6. Ya, jadi seperti itulah Ibu dan Bapak ya. Baik, nah kita akan masuk ke AKM ya. Tersisa setengah jam lagi ya waktu buat saya. Jadi setengah jam HOTS tadi ya, setengah jam AKM ya. Ada hubungannya ya, ada juga perbedaannya. Nah nanti setelah paparan saya Ibu dan Bapak bisa melihat gitu ya, apa sebetulnya yang membedakan ya. Nah jadi Ibu dan Bapak ya nanti itu akan ada tes kompetensi ya, asesmen kompetensi minimum, literasi, dan numerasi. Literasi itu apa? Inilah definisinya, baca saja di sini ya, tapi saya akan mengungkapkan dengan cara yang lebih sederhana. Bahwa literasi itu adalah kemampuan untuk mengolah informasi, itu aja yang intinya. Informasinya apa? Teks dan infografis. Apa bedanya Bu Ana teks dan infografis? Kalau infografis itu seperti brosur ya, ada kata-katanya, ada gambar, poster, flyer, ada gambarnya, ada kata-katanya. Nah anak-anak itu ya banyak yang tidak mengerti ya, misalnya tentang brosur, cara menanggulangi demam berdarah, nggak ngerti ya, ini tuh apa maksudnya. Nah banyak anak-anak yang seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, jadi literasi itu kira-kira itulah ya. Jadi Bu Ana, literasi itu kompetensi bahasa Indonesia bukan ya. Semua mata pelajaran itu memerlukan literasi. Ya, jadi literasi itu kemampuan untuk mengolah informasi. Bagaimana mengolah informasi? Menemukan informasi, menafsirkan informasi tersebut ya. Menemukan informasi, menafsir, lalu mengevaluasi ya. Dan merefleksi. Coba kita lihat ya apa saja ya. Ini literasi dulu ya, ini numerasi. Nah, numerasi itu apa Bu Ana? Numerasi itu kemampuan untuk menggunakan matematika dalam hidup. Jadi matematikanya itu matematika dasar ya. Matematika kompetensi untuk hidup lah. Ya. Bu Ana itu mata pelajaran matematika. Aduh, kan enggak ya. Agama perlu matematika, perlu banget tuh. Ya, untuk hukum waris kan itu numerasi dalam agama loh. Lalu misalnya hitung rugi ya, debit, kredit, kerugian atau tidak rugi, itu kan ekonomi, itu perlu matematika loh. Ya, jangan dikira bahwa PKN juga tidak perlu matematika, perlu loh. Ada saatnya siswa itu harus belajar dari data kan. Dari grafik ya, undang-undang yang diamandemen dan tidak diamandemen, angka kejahatan ya, lalu sebagai warga negara harus bagaimana, semua mata pelajaran perlu numerasi. Itulah sebabnya maka Kemendikbud mulai sekarang akan mengetes literasi dan numerasi secara lintas mapel. Jadi apapun mapelnya ya, itu sama saja literasi dan numerasi. Jadi merupakan kecakapan dasar. Nah ini ya Ibu Bapak ya, nanti yang diuji itu ada numerasi ya, kalau numerasi itu memang matematika ya, tapi kalau literasi membaca bukan bahasa Indonesia ya, walaupun itu merupakan kompetensi dasar dalam berbahasa teks ya, tapi itu lintas mata pelajaran, jadi nanti isinya itu, teksnya itu lintas mata pelajaran, tapi kalau numerasi ya matematika ya. Nanti kita lihat ya contohnya ya. Kemampuannya apa saja ya? Kalau literasi membaca, menemukan informasi ya. Lalu menafsir informasi. Ada anak yang nggak ngerti kalau misalnya ada satu alinea itu kira-kira apa sih? Kira-kira apa pesan teks itu? Teks itu menyatakan tentang apa? Ada anak yang tidak bisa menafsir ya. Lalu kalau ditanya, apakah data yang ada itu relevan dengan tujuan percobaan di dalam menurut teks itu,
apakah data yang ditampilkan itu pada teks atau pada infografis itu valid dan bisa dipercaya dari sumbernya. Banyak anak yang tidak bisa mengevaluasi, sehingga jatuhnya anak-anak itu banyak yang percaya-percaya saja terhadap hoax ya atau hoax ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau numerasi nanti pemahaman matematika dalam agama, penerapan matematika dalam agama, menalar matematika dalam agama. Nah, ini yang hukum waris tuh yang paling bagus untuk contoh ini. Nah, jadi paham tidak maksud dari setengah ya, pada hukum waris itu setengah itu separuh gitu ya. Lalu paham tidak itu maksudnya 1 bagian, 2 bagian, itu paham tidak? Lalu penerapan, kalau penerapannya itu ya hitung-hitung penerapan sederhananya, tapi penalaran itu kalau sudah ada permasalahan kompleks yang tadi, ahli warisnya berapa ya, lalu itu kan juga beda ya proporsinya ya, laki-laki perempuan, nah itu sudah ke penalaran, karena dia kompleks ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah tadi ya yang telah saya kemukakan, ini rangkumannya ya. Jadi menemukan informasi itu begini, ada teks ya, misalnya nanti di soalnya tuh. Lalu di teks itu harus mencari informasinya ada di situ. Tapi banyak anak yang tidak. Yang paling bahaya itu kalau anak tidak terbiasa menemukan informasi, ditanya apapun dia akan jawabnya dengan konsep, dengan pengetahuan, dengan materi. Ya, karena dia sudah terbiasa segala sesuatu tuh ditanya itu materi, padahal enggak, jawabannya ada di situ. Ya, nah lalu interpretasi dan integrasi itu menafsir, menghubung-hubungkan, tidak percis ada di situ ya di teks, tidak percis informasinya ada di situ, tapi dia harus menghubung-hubungkan informasi. Kalau anak tidak bisa menghubung-hubungkan informasi, dia tidak bisa menjawab soal interpretasi. Nah, contoh soal integrasi itu begini, dia harus bisa memadukan informasi ya, diberikan teks ya, lalu ditanya kira-kira teks itu tentang apa sih? Kalau teks itu misalnya diberi judul, karena belum diberi judul apa yang paling tepat untuk menggambarkan isinya? Itu kan integrasi. Kalau anak-anak yang tidak bisa memadukan, dia tidak akan punya ide. Gimana ya caranya? Saya tidak ada, karena tidak ada jawabannya. Gitu ya. Nah, evaluasi dan refleksi boleh dilihat ya, ini menilai kredibilitas sumber ya, apakah teks bisa dipercaya atau tidak. Bisa juga refleksi, apa yang bisa dipelajari dari teks itu. Kalau teks itu cerita tentang seorang pahlawan, maka bisa direfleksi itu kira-kira apa yang bisa dipelajari atau ditiru ya, sikap apa dari pahlawan tersebut. Nah, itu termasuk refleksi. Mengapa evaluasi dan refleksi digabung? Karena itu satu kesatuan gitu, pertanyaannya bisa terkait evaluasi, bisa terkait refleksi. Karena orang itu bisa merefleksi kalau dia bisa mengevaluasi dulu kan. Sama di atas juga interpretasi dan integrasi. Kenapa digabung? Karena integrasi itu kan lebih besar ya. Kalau interpretasi mungkin menghubung-hubungkan beberapa. Tapi kalau integrasi itu seperti tadi ya, mencari apa pokok pikiran dari satu teks, memberi tema, memberi judul, itu kan lebih besar. Tapi dasarnya adalah interpretasi. Coba sekarang kita lihat ya numerasi. Numerasi mah ya matematika ya. Pemahaman matematika. Misalnya kalau ada grafik, tahu enggak siswa itu grafik itu? Batang itu menunjukkan apa? Mana data tertinggi, mana data terendah. Nah, itu paham kan? Kalau ada suatu diskon misalnya, 20% diskon. Apa makna diskon 20%? Nah, itu kan pemahaman. Penerapan. Penerapan itu misalnya kalau diskon di suatu toko 20% plus 30%, apa maknanya? Kalau harga tas yang mau dibelinya itu misalnya 100.000 dengan diskon 20% plus 30%, jadi berapa harga tasnya? Itu penerapan loh, karena tidak terlalu kompleks. Hanya menerapkan perhitungan 20% plus 30% terhadap harga 100.000. Itu belum penalaran, belum yang tinggi. Penalaran itu kan dari analisis ke atas ya. Nah, jadi itu adalah penerapan.
Ada anak yang tidak mengerti, diskon 20% dulu plus 30% itu 20 plus 30 sama dengan 50% baru dikali harga. Padahal yang seharusnya itu kan 20% dulu kali harga, nah segitu, lalu nanti 20 berikutnya berapa? 30% ya dikali harga, nah jadi itu harga yang dibeli. Tapi kalau penalaran lebih kompleks dari itu. Jadi ada diskon 20% plus 30%. Harga tas itu 100.000. Nah, untuk member dia akan ada tambahan diskon 10%. Jika pembelanjaannya, misalnya jika belanja barang yang lain minimal 500.000, maka akan dapat tambahan diskon lagi 15%. Berapa tambahan? Berapa harga tas itu bisa dibeli? Itu pertanyaan pertama. Bisa, itu sudah penalaran. Bisa juga penalarannya nanya begini, berapa uang yang harus disediakan? Untuk pembelanjaan itu, uang yang harus disediakan berarti 500.000 yang untuk pembelian minimal barang lain ya, plus harga tasnya. Nah gitu kan, itu penalaran. Jadi ciri dari penalaran matematika, anak itu kalau lihat sepintas, aduh aku nggak bisa. Ini belum pernah diajarkan. Padahal kalau dia mau mengurai permasalahannya bisa dikerjakan kan seperti yang tadi ya. Tinggal dia merunut aja step by step pengerjaannya. Jadi penalaran itu ya memang menganalisis ke atas ya. Jadi menganalisis atau more ya, atau more than ya dari menganalisis. Jadi seperti itu. Ciri dari pemahaman matematik itu asal anak paham saja ya, bisa apa makna 20%? Apa makna diskon 20 plus 30%? Oh, apa makna setengah? Apa makna seperempat? Itu adalah pemahaman ya. Nah, tapi kalau bagaimana mencari rata? Rata itu masih pemahaman karena mudah ya. Kalau untuk SMP dan SMA, tapi kalau untuk SD pemahaman itu penerapan. Bagaimana Bu Ana cara menaksirnya? Kok bisa sih seperti meratakan ya, membuat rata? Ini semua mapel akan perlu rata-rata ya nilai. Jadi dari ada banyak nilai dirata-ratakan berapa ya, itu rata kalau bahasa statistiknya. Kok bisa rata itu kalau di SMP dan SMA itu pemahaman, tapi kalau di SD itu penerapan. Nah, penerapan itu adalah menggunakan pada situasi yang itu tuh ya yang bersifat rutin, tapi itu tuh dia itu belum benar-benar otomatis gitu dikuasai. Nah, kalau misalnya membuat rata ya, menghitung rata di SMP dan SMA itu sudah otomatis kan, sudah terbiasa banget gitu, itu sudah menjadi bagian dari perhitungan yang biasa, itu akan jatuh ke pemahaman. Tapi kalau di SD dia masih belajar itu, masih belajar, belum terbiasa ya menggunakan rata, itu jatuhnya di penerapan. Itu cara menakarnya lah, karena kan kalau numerasi itu tentang matematika ya, konsep-konsep matematikanya kira-kira sama itu kan, itu cuma level penerapannya berbeda dan kompleksitasnya menjadi berbeda. Jadi kira-kira seperti itu ya. Mari kita lihat lagi yang berikutnya, kita harus mulai ngebut ya. Nah, jadi Ibu dan Bapak nanti ini bedanya AKM dengan UN. Kalau UN, ujian nasional, itu yang akan keluar itu rapot atau hasil peranakan anak ya, misalnya anak berapa nilainya, ani berapa nilainya gitu kan. Nah, kalau AKM yang akan keluar itu rapot sekolah. Ya, SD Alfitian. Berapa nilai numerasinya? Berapa nilai literasinya? Literasi dan numerasi rata-rata siswa. Ya. Nah, jadi literasi dan numerasi dari rata-rata siswa. Nah, jadi mengapa kok bisa? Ya karena nanti
ini ya, tesnya bisa dilihat ya, hari pertama literasi, numerasi untuk SD SMP, ini tayangan ini bisa dilihat, karena waktu ini tidak bisa saya urai, Ibu Bapak bisa melihat saja di sini. Tetapi nanti sekolah itu akan diberikan rapot, dan rapotnya akan dibuka kepada umum. Itu yang direncanakan. Jadi anak-anak kita itu akan disampling ya. Untuk yang SD dan SMP sekitar 36 anak ya, kalau tidak salah ya. Kalau SMA SMP 45 anak. Nah, di sampling itu kita anak kita kelas berapa sebentar? Apakah di sini ada ya? Saya mencantumkan karena ada beberapa yang saya hilangkan. Nanti sebentar. Oh, tidak ada ya. Jadi nanti SD itu akan yang diuji itu kelas 5. Kelas 5 itu diambil sampel. 36 anak secara acak. Sekolah tidak bisa menentukan. Jadi yang menentukan nanti dinas. Jadi sekolah hanya mengirim data anak. Nah, kalau sekolahnya misalnya seperti Alfitian, kan biasanya boarding schools atau sekolah-sekolah yang bagus ya, misalnya seperti Alfitian dan sekolah lainnya, itu biasanya sedikit kan siswanya ya, karena memang berupaya ini mutu misalnya ya. Nah, kalau siswanya sedikit, nah itu akan terambil semua ya, tidak sampling. Nah, nanti berdasarkan sampling anak itu, maka anak akan dites ya, itu kelas 5. Nah, kalau SMP itu kelas 7, kelas 8, kelas 8, kelas 2 SMP. SMA ya, itu kelas SMA itu kelas berapa? 10, 11, 12 ya, 11. Kelas 2 SMA. Mengapa Bu Ana selalu di tengah-tengah? Karena ini bukan UN gitu. Ini bukan menentukan kelulusan. Ini untuk menilai sekolah. Jadi dilihat siswa yang tengah-tengahnya ya. Tapi kalau di SD, mengapa Bu Ana di SD itu kelas 5? Ya karena kan minimal kemampuan menulis dan membacanya sudah lancar lah ya kalau kelas 5 gitu. Nah, kalau SMP kelas 2 dan SMA kelas 2, mengapa enggak kelas 1 SMP, enggak kelas 3 SMP, enggak kelas 1 SMA, enggak kelas 3 SMA? Karena diharapkan nanti setelah siswa sampelnya itu diuji oleh pemerintah, keluar tuh rapotnya ya. Nah, tiap sekolah itu akan tahu kekurangan dan kelebihannya kan. Kalau yang misalnya rapotnya tidak sesuai yang diharapkan ya, dan jelek misalnya kemampuannya, atau ada kurang, atau sudah bagus tapi ada yang perlu ditingkatkan, maka masih tersisa 1 tahun di kelas 3 SMP dan di kelas 3 SMA ya, atau kelas berapa? 9 dan kelas 12, dan di SD itu kelas 6 itu untuk memperbaiki sekolahnya, mentreatment anak-anak ini gitu ya. Nah, nanti Ibu dan Bapak, soal-soal yang akan keluar itu ya soal-soal ada level 1-nya, level 2, level 3. Nah, jadi seperti ini. Nanti anak ujiannya tuh seperti ini nanti. Anak misalnya kelas 5 ya, berarti kelas 5 tuh level 3. Jadi kementerian itu membuat level dari level 1 sampai level 6 untuk kemampuan literasi dan kemampuan numerasi. Jadi kalau literasi level 1 itu harusnya bisa apa-apa, itu kelas 1 dan 2, sama kemampuannya yang dituntut. Lalu level 2, kelas 3 dan 4, sama kemampuannya yang dituntut itu. Level 3 itu kelas 5 dan 6, sama kemampuannya yang dituntut itu. Nah, terus ya sampai level 6 tertinggi, itu kelas 11 dan kelas 12. Ya. Nah, taruhlah misalnya ini yang SD ya, SD kelas 5 ya, berarti dia harusnya level 3 ya, nanti akan diuji oleh misalnya 10 atau 12 soal oleh Puspendik, itu Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemdikbud, itu 10 soal yang percis untuk level 3 ini. Kalau siswa itu tidak bisa, siswa itu seorang siswa ya, karena tiap anak itu kan komputer, mulai soalnya itu bisa berbeda. Tapi semua sama dulu ya, kelas 5. Untuk kelas 5 level 3. Begitu dia tidak bisa atau hasilnya jelek, maka akan diberikan 1 blok lagi soal, ya 10 soal misalnya untuk level 2. Kalau dia tidak bisa lagi, diberikan 1 blok
ke level 1. Maka anak itu misalnya inisialnya misalnya A gitu ya, itu berarti dia level 1 kemampuannya, padahal dia ada di kelas 5 gitu. Nah, tapi beda lagi kalau begini kasusnya. Anak itu diberikan yang level 5, yang level 3 ya, kelas 5. Itu bisa ya, bagus ya. Atau kalau nggak bisa, beberapa lah, itu termasuk pada kriteria dia bagus gitu ya. Maka dia akan diberikan 10 soal lagi untuk level 4. Oh, dia bisa lagi terus level 5. Kalau dia bisa lagi, dia terus level 6. Jadi, nanti bisa jadi anak kita yang di SD kelas 5 itu ternyata dia itu ada di level 4 dan ada di level 5. Bisa gitu. Nah, jadi seperti itu. Tapi nanti kalau di sekolah itu, capaian sekolah akan dirata-ratakan hasilnya. Sehingga tidak akan terlihat lagi Ana, Ani, Oni, itu nggak akan. Tetapi Alfitian SD, gitu ya, itu sudah rata. Nah, baik kita lihat. Nah, ini ya, misalnya soalnya seperti ini. Ini contoh soal untuk literasi. Jadi, Bang Idin penjaga lingkungan. Nah, Bang Idin penjaga lingkungan ada teks ya. Nanti untuk menemukan informasi bisa ditanya, apa yang dilakukan oleh Bang Idin untuk menjaga lingkungan? Nah, ada di sini, tinggal ditulis gitu ya. Lalu, Bang Idin itu area mana yang dijaga atau diselamatkan oleh Bang Idin? Ada di sini. Ya. Siapa yang membantu Bang Idin dalam melakukan tugas menjaga lingkungan? Ada. Jadi tinggal dicari ya, kalau itu menemukan informasi itu yang terendah. Ya. Ini yang lebih tinggi ya. Coba ini pertanyaan. Apa saja yang mungkin terjadi dengan Kali Pesanggerahan jika Bang Idin tidak bergerak? Ya, untuk melestarikan. Nah, ini sudah lebih tinggi, nggak ada jawabannya di situ. Tapi harus menghubungkan informasi. Nah, itu adalah menafsir, lebih tinggi, menginterpretasi. Ya, jadi dia harus menghubungkan interpretasi dan mengintegrasi. Ya, nah. Ini kalau misalnya ditanya, nah ini juga sama ya. Coba apa nih? Nah, yang tadi itu ini tinggal checklist saja ya. Nah, ini juga sama, lebih tinggi dari hanya menemukan informasi ya. Nah, itu ya. Tapi kalau misalnya ditanya perilaku apa yang bisa kita teladani dari Bang Idin dalam menjaga lingkungan. Nah, itu sudah mengevaluasi dan merefleksi. Jadi kira-kira seperti itu Ibu dan Bapak. Nah, anak-anak kita perlu sekali nanti disiapkan untuk ini. Karena khawatir nanti bahwa mereka tidak kenal gitu soal-soal seperti ini. Jadi begitu nanti ditanya, mereka tuh malah menjawab yang tidak berbasis informasi teks gitu. Bukan karena mereka tidak bisa, tetapi mereka tidak terbiasa karena sudah terbiasanya mengerjakan yang soal-soal penguasaan konsep, penguasaan materi. Nah, ini ya. Nah, ini bisa ditanya apa pertanyaannya? Ya, apa yang bisa kita teladani tuh dari cerita Bang Idin? Ya. Nah, ini literasi membaca itu bisa ditanya juga tentang ini. Tentang teks, apa manfaat ikan? Apa ini? Setelah membaca informasi tersebut, kira-kira apa yang perlu dilakukan sebagai siswa ya untuk bisa mendukung program pemerintah dalam pemanfaatan ikan untuk peningkatan gizi masyarakat. Nah, itu betul-betul memanfaatkan dari informasi ini. Jadi literasi itu bisa begitu. Ya, coba kita lihat contoh lain ya. Nah, Ibu Bapak, coba kita lihat ya. Di saya itu ada yang kuning ya. Ini kebetulan di Pusat Asesmen dan Pembelajaran itu semua teman-teman saya. Saya juga banyak membantu di Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemdikbud. Jadi saya merasa berkewajiban untuk ikut mengampanyekan apa yang mereka kampanyekan secara institusi ya. Untuk semua info tentang AKM kunjungi ini ya. Ibu dan Bapak silahkan nanti sambil bekerja
atau setelah bekerja ya untuk mengunjungi situs atau website ini. Di situ sudah ada apa tentang AKM, tanya jawab tentang AKM, ya tentu ya ada juga tidak semua informasi-informasi yang tadi saya sampaikan yang ada di situ ya. Jadi tadi ada juga yang tidak ya, karena memang kebetulan saya banyak membantu ya pusat asesmen, sehingga banyaklah saya yang bisa saya tanyakan, yang bisa saya ketahui gitu ya dari AKM ini. Ya, yang tidak ada di website ini. Ya, jadi tapi untuk yang lainnya baca aja website ini ya. Ini juga sudah banyak ya informasinya. Nah, ini yang sering ditanyakan. Tadi Bu Ana sudah menjelaskan tentang HOTS ya, yang menurut taksonomi Bloom kita kan menggunakannya ya. Yang katanya sebagian orang memulainya dari menganalisis. Boleh kan ya, saya sudah bilang memang iya menganalisis itu HOTS. Tapi kalau saya menyarankan mulai dari C3 menerapkan, ya karena itu juga sudah suka. Dan itu tidak melanggar, emang sudah dikatakan oleh Anderson dan Krathwohl itu memerlukan kemampuan yang kompleks, ya. Nah, itu ya, apa bedanya gitu ya? Nah, bedanya begini ya. Kalau HOTS yang tadi, itu yang ditanyakan itu materi loh, ya kan? Tadi kan? Yang contoh saya tentang pohon, itu yang ditanyakan itu tentang pertumbuhan pada tanaman. Kalau tidak ngerti materinya, pertumbuhan itu dimulai dari titik tumbuh ujung, gak bisa itu jawab soal itu dengan benar, karena yang ditanya itu materi. Sementara gambar, kasus, data, itu adalah informasi yang diolah untuk menjawab materi, untuk menguji materi pelajaran. Itu kalau pada HOTS yang tadi, yang HOTS yang biasa kita buat di sekolah. Tapi kalau AKM, AKM itu tadi coba Ibu dan Bapak, itu sama sekali tidak nanya materi. Waktu teks Bang Idin itu ditayangkan, yang ditanya hanya 3 saja menemukan informasi ada di teksnya. Apa tadi, menginterpretasi, menafsir ya, dan mengintegrasi itu harus menghubung-hubungkan di teksnya, menafsir. Lalu mengevaluasi dan merefleksi, harus mengolah informasi yang di teks. Sama sekali di situ tidak menanyakan ekosistem. Apa penyebab dari polusi? Apa penyebab dari polusi di perairan? Polutan itu apa? Sama sekali tidak ada menguji materi. Di situ bedanya. Sama tadi ya dengan infografis tentang ikan. 3 yang ditanya, menemukan informasi, menginterpretasi, integrasi, lalu mengevaluasi dan refleksi. Nah, semuanya itu ada di situ. Tidak ditanya ikan mengandung banyak protein, ikan bagaimana bernapas. Nggak ditanya tentang penguasaan materi IPA. Jadi apa yang bisa disimpulkan di situ? IPA di situ hanya dipinjam di AKM, tidak ditanyakan. Bisa saja nanti tentang komputer ya, teksnya itu, tapi nggak akan ditanya bagaimana cara menggunakan Microsoft Word, apa yang dimaksud dengan storyboard, nggak akan. Kecuali kalau storyboard itu ada di situ informasinya, di teks tentang komputer itu. Jadi nanti hanya akan menemukan informasi tentang komputer, menafsirkan informasi tentang komputer, mengevaluasi dan merefleksi tentang komputer. Jadi semua mengolah informasi yang ada di situ. Ilmu komputer di situ sama sekali tidak diujikan, tapi dia dipinjam. Itu yang membedakan antara HOTS dengan literasi pada AKM, ya. Kan HOTS juga kita kadang menggunakan teks, menggunakan gambar, tapi bedanya ya kalau HOTS itu ya itu yang ditanya materi. Tapi kalau AKM literasi ya kita tidak bicara AKM numerasi, nanti beda urusan, nanti saya jelaskan berikutnya. Tapi kalau AKM literasi itu yang ditanya dan diujikan kompetensinya, 3 kompetensi. Menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi, apapun materinya. Jadi nanti pada saat uji AKM
asesmen atau tes AKM dari Kementerian Kemdikbud itu tidak ada menguji materi, tapi nanti teks dan infografisnya mungkin ada tentang rumah adat, ada tentang budaya, ada tentang misalnya kewarganegaraan, tapi sama sekali itu tuh tidak ditanya materinya, yang itu tuh hanya dipinjam gitu sebagai tema. Yang diujikannya mah tetap 3W itu, menemu informasi, interpretasi, integrasi, evaluasi, dan refleksi. Nah, sekarang kita sedikit ya, ini agak over waktunya ya, tapi sayang kalau di-cut ya, ini karena ini sedikit lagi ya. Nah, ini coba saya sekarang akan ke numerasi ya, coba kita lihat. Nah, ini numerasi. Beda, kalau numerasi itu karena matematik banget emang. Jadi memang matematika. Jadi kalau numerasi itu kita boleh mengatakan bahwa soal numerasi, pemahaman, ya, penerapan dan penalaran. Untuk pemahaman itu kan levelnya sebenarnya nggak tinggi ya. Kalau kita lihat HOTS ya, pemahaman itu ya levelnya ya paham aja ya. Tapi kalau kita lihat soal untuk penerapan ya, dan soal untuk penalarannya itu identik dengan HOTS matematik ya. Tapi diterapkan pada semua bidang hidup. Ya. Jadi kalau misalnya identik itu ya mirip-mirip gitu ya, tapi kalau literasi beda banget kan. Kalau numerasi mulai dari kemampuan penerapannya ya, penerapan matematika memang ya. Ini HOTS matematika Bu Ana, iya bisa dikatakan begitu. Karena memang matematika yang ditanya, cuma diterapkan untuk semua bidang dalam hidup gitu ya. Untuk semua mapel lah intinya ya. Ini juga sama penalaran. Ya, apakah ini HOTS yang nanya materi seperti biasa Bu Ana? Ya bisa dikatakan begitu. Tapi untuk matematika ya HOTS ya. Nah, cuma bedanya dengan HOTS yang matematika, kalau HOTS matematika kan bisa nanya apapun, bisa nanya integral, bisa nanya kalkulus, bisa nanya trigonometri. Nah, kalau di numerasi ini matematikanya itu matematika untuk hidup. Jadi matematika yang betul-betul memang tidak semua materi ya, untuk materi-materi yang tidak bisa diterapkan untuk hidup ya nggak diujikan. Ya, nanti daftarnya ada, nanti saya akan kirim setelah ini panduannya ya. Jadi saya akan kirim panduan lengkapnya. Nah, memang belum dikirim kepada Ibu Julaiha ya, Ibu Wadir ya. Nanti akan saya kirim setelah ini ya, pada saat Ibu dan Bapak bekerja. Sekarang kita lihat ya soal yang itu tuh yang pemahaman. Jadi pemahaman itu ya begini ya, ini pemahaman untuk memang ini lebih sukar ya untuk sekitar SMA lah ya levelnya. Jadi kalau pemahaman untuk SMP hanya melihat mana yang tinggi ya di grafik ini, mana yang terendah, mana yang tertinggi. Tapi kalau SMA, nah pemahamannya itu harus misalnya nih ini di grafik itu menyajikan dekomposisi itu penguraian sampah organik ya. Nah ini datanya. Nah lalu misalnya waktu dekomposisi popok skala pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Plastik dan kulit sintetis ada kan datanya di situ. Jadi tapi popok sekali pakai itu tidak ada di situ. Tapi di antaranya, berarti kalau di antaranya ya ini ya ada di antaranya mana nih? Plastik, berarti di sini. Nilainya berarti di antara itu. Begitu. Itu tuh pemahaman. Tapi untuk level SMA itu pemahaman. Karena gampang. Ya, jadi ada grafik ya, ada data nih, grafik batang. Lalu grafik batang itu kan ada data untuk plastik, ada data untuk, mohon maaf, saya tidak bisa melihatnya terlalu kecil. Pokoknya mah ada data plastik dan ada data kulit sintetis. Nah, tapi tidak ada data untuk popok sekali pakai. Tapi popok sekali pakai itu di antara dua itu. Berarti ya kira-kira tidak boleh lebih tinggi dari
tidak boleh lebih tinggi dari sampah plastik ya, tetapi tidak boleh lebih kecil dari sampah plastik, tapi tidak boleh lebih tinggi dari kulit sintetis. Nah, itu tuh pemahaman karena memang gampang kalau untuk SMA ya. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya ya. Nah, yang berikutnya misalnya penerapan. Nah, penerapan itu misalnya ini ya, misalnya seorang siswa membaca tabel ya, lalu dia menyimpulkan ya sesuatu. Ini menerapkan loh. Membaca tabel, membuat simpulan. Ini kan baru, situasinya baru. Lalu dia membuat simpulan itu, tapi simpulannya tuh salah. Lalu guru mengoreksi ya. Jadi apa koreksi yang benar? Intinya sebetulnya ini dibuat seperti apa ya, ngejelimet gitu ya. Ini soal yang akan keluar loh. Kira-kira seperti ini, bukan persis seperti ini ya, tapi bentuknya seperti ini. Dibuat seperti muter-muter ya, siswa membaca tabel, lalu menyimpulkan sesuatu. Kata guru, salah simpulan kamu. Lalu guru mengoreksi. Koreksinya apa? Intinya sebetulnya simpulan yang benar dari tabel itu apa? Cuma siswa kalau yang nggak ngerti, ini mah susah ya kok. Masa saya harus mengoreksi kata guru apa ini? Enggak, padahal kan intinya ini ditanya simpulan yang benar apa gitu kan? Itu penerapan. Bu Ana ini analisis? Enggak. Kalau untuk SMA ini hanya menerapkan saja. Ya ini hanya ini tuh menafsir grafik ini maknanya apa gitu kan? Apa sampai mengurai? Enggak, ya, hanya melihat menghubung-hubungkan sedikit ya. Nah, jadi ini penerapan ya. Nah, sekarang kita lihat ya penalaran. Nah, saya sudah mengatakan bahwa ciri dari penalaran numerasi, siswa itu kalau baca sekilas dia akan bilang, "Ibu, Bapak, ini belum pernah diajarkan. Ustadz, Ustadz tidak pernah mengajarkan ini. Ustadz tidak pernah mencontohkan pembagian waris yang seperti ini. Contohnya Ustadz, kok ini kompleks? Saya tidak bisa mengerjakan. Ini saya blank. Mulai dari mana?" Nah, itu ciri dari soal penalaran. Jadi soal penalaran itu kalau dilihat sepintas, siswa itu akan melihat, ini belum diajarkan. Ini terlalu baru, ini terlalu kompleks, saya tidak tahu mulai dari mana. Tapi begitu dia duduk, mempelajari betul-betul sebentar. Ini permasalahannya tentang apa ya? Saya mulainya dari mana ya? Dia itu mulai dari satu titik, lalu dia tuh kalau saya mulai dari ini, langkah berikutnya apa ya? Ini. Oh, oke, ketemu. Nah, kalau mau mikir, ketemu. Itu ciri dari penalaran. Ya, karena penalaran itu memang diharapkan dia bisa memecahkan masalah-masalah baru dalam hidup. Masalah dalam hidup kan nggak bisa, aku tidak bisa ini memecahkan masalah dalam hidup ini, kata siswa. Karena ini baru, belum diajarkan di sekolah. Ya iyalah, gitu. Karena memang banyak masalah-masalah di dalam hidup itu yang memang baru. Ya, nah ini misalnya contohnya. Nah, jadi seorang siswa ingin menggabungkan ya data. Nah, jadi data antara dua ini nih, tabel dengan grafik menjadi sebuah diagram batang. Terus kata ibu guru, jangan, saya nggak menyarankan. Nah, mengapa ibu guru nggak menyarankan? Maaf, ini ketutup ya. Setujukah kamu ya dengan pendapat ibu guru ya? Mengapa? Ini kan, ini nggak pernah diajarkan, ini gimana? Tapi siswa itu kan sudah tahu cara membuat grafik. Dia sudah tahu grafik itu bagaimana harusnya. Nah, kalau kita lihat misalnya di sini ya, coba lihat waktunya. Lalu absisnya, absis ordinat ya, XY, sumbu XY-nya. Nah, ini memungkinkan tidak untuk melihat, untuk minggu, lalu di sini tahun ya, di dalam satu sumbu X ya. Lalu kalau begitu, bayangkan ya, ini bagaimana tuh si diagram batangnya nanti bentuknya. Dan nanti bagaimana itu sumbu X-nya akan tampak. Bisakah diagram batang itu, sumbu X-nya itu menumpuk ya, atau hanya bisa untuk diagram garis. Nah, itu siswa itu sampai harus melakukan analisis seperti itu. Ya. Jadi kira-kira kalau dalam, misalnya begini, ini untuk pelajaran olahraga bisa, untuk matematika bisa. Misalnya begini, alif
itu mengikuti kursus berenang di lumba-lumba training center ya. Aduh gaya ya, kan berenang ya biar kayak lumba-lumba ya. Jadi Alif itu ikut berenang di lumba-lumba training center. Bukan berenang, kursus ya. Jadwal Alif itu 3 hari sekali. Ahmad ikut kursus berenang di lumba-lumba training center juga di tempat yang sama. Tapi jadwal berenangnya 5 hari sekali. Gitu kan? Oh, jika mereka mulai berenang pada bulan yang sama, yaitu terhitung pada bulan yang sama gitu ya, yaitu bulan Agustus gitu ya. Alif pada hari ketiga, Ahmad pada hari kelima. Kapan mereka akan bertemu? Di bulan mana? Nah, itu mah hanya penerapan, itu faktor kelipatan terkecil ya kalau nggak salah ya. Pokoknya itu tuh bisa, nanti mereka akan bertemu di bulan dan tanggal tertentu. Nah, kalau anak tidak ngerti matematika, dia akan misalnya komunikasi ya, Ahmad itu ya ke Alif, kamu daftar juga di lumba-lumba training center? Benar, Mat, kamu juga? Kamu ikut yang mana? Aku 3 hari sekali. Kamu ikut yang mana? 5 hari sekali. Kita nggak akan pernah ketemu ya, sayang ya. Itu anak dia nggak ngerti numerasi. Padahal dari konsep matematika, faktor kelipatan terkecil ya kalau nggak salah ya konsepnya ya, matematikanya ya, persekutuan atau apa ya. Mereka itu saya bisa menghitungnya tapi saya lupa namanya. Itu akan bertemu di satu titik tertentu. Bu Ana itu contoh soal apa? Penerapan, menerapkan. Jadi dia tidak bisa menerapkan matematika yang sudah dia pelajari kalau dia tidak bisa menerapkan itu untuk hidup. Ya. Nah itu ya. Nah contohnya seperti begini. Rumah ibadah saja, masjid ya. Masjid itu misalnya luasnya sekian ya meter persegi. Lalu untuk Jumatan kan sekarang itu karena COVID ya, maka itu jaraknya itu harus dibuat misalnya Syafi'i itu 1 meter misalnya ya jaraknya. Nah itu berapa yang bisa ditampung? Itu penerapan. Ya, karena masih terbayang cara ngitungnya ya itu ya. Nah sebetulnya yang Alif dan Ahmad juga itu harusnya terbayang cara ngitungnya, cuma ya harus menghitung gitu, menerapkan dalam situasi kehidupan sehari-hari. Tapi coba kalau kita lihat kasus Alif dan Ahmad tadi yang mereka berenang di lumba-lumba training center latihan. Misalnya begini, tiba-tiba ada masalah begini, siswa itu kan ngerti, aduh gampang ini mah. Alif 3 hari sekali kursusnya. Ahmad 5 hari sekali kursus. Aduh, ini mah gampang ya. Saya ngitungnya dalam matematika, kebayanglah cara ngitungnya, itu baru penerapan. Tapi begitu diubah saja soalnya, sama Alif dan Ahmad 3 hari sekali, 5 hari sekali. Tetapi pada misalnya akhir minggu keempat bulan Januari, instrukturnya Ahmad itu sakit 1 minggu, sehingga Ahmad itu berhenti berenang. Sementara yang Alif itu, instrukturnya itu izin ya, meliburkan karena ada kepentingan keluarga pada pekan ke-2 misalnya, Januari. Kapan mereka akan bertemu? Nah, mulai liar nih siswa begitu baca itu. Aduh, ini mah aku nggak bisa ya, ini kan belum pernah diajarkan gitu ya. Mulai pusing, mohon maaf ya, liar itu dalam bahasa Sunda ya. Mulai pusing siswa. Nah, itu adalah ciri dari penalaran. Jadi penalaran itu dalam numerasi, kalau anak tidak mau berpikir lebih banyak, mengurai, itu tidak akan bisa. Padahal akan bisa kalau dia mau berpikir. Gitu, karena konsep-konsepnya atau materi-materi pokoknya, matematikanya dia sudah pelajari. Ya, jadi
seperti itu ya, Ibu dan Bapak. Ini sudah dada-dada. Mohon maaf ini tidak menggunakan baju ya, saya baru sadar ya. Tapi tidak apa-apa, dimaafkan ya, karena ini boneka ya. Jadi demikian ya Bapak Ibu yang bisa saya bagikan ya. Semoga ini dapat lebih memahamkan ya kita semua ya. Baik, dengan ini ya saya akhiri ya presentasi saya ya. Saya kembalikan kepada moderator ya. Tadi moderatornya Ibu Christine ya. Mangga Ibu Christine ya. Terima kasih. Ibu Christine, apa bisa mendengar saya? Moderator? Duh, saya khawatir jangan-jangan tadi selama saya bicara tidak terdengar ya. Baik. Bagaimana Bu? Suara saya sudah terdengar? Sudah? Ibu tadi waktu saya presentasi suaranya jelas tidak? Jelas Bu, jelas. Oh, alhamdulillah. Tidak timbul tenggelam? Tidak Ibu. Oh iya, terima kasih ya. Tadi saya tidak terlalu banyak jeda karena mengejar waktu, sayang waktunya ya. Silakan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dr. Ana Ratnawulan yang telah memaparkan materinya dengan sangat rinci ya tentang HOTS dan AKM itu sendiri. Mungkin sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak Bapak Ibu sekalian, tapi ya tahan dulu karena setelah ini kita akan praktik pembuatan soal HOTS dan AKM itu sendiri. Beberapa dari materi yang dipaparkan oleh Ibu Ana tadi, ada beberapa yang ingin saya simpulkan bahwa yang tadi ya tentang HOTS itu sendiri sangat berkaitan dengan taksonomi Bloom ya, mulai dari C3 sampai C6. Kemudian kita jangan terpaku pada kata kerja operasional gitu. Kemudian untuk soal-soal AKM itu terdiri dari literasi dan numerasi, yaitu literasi tentang kemampuan mengolah informasi lebih ke teks dan infografis itu, tapi tidak hanya untuk mata pelajaran bahasa gitu ya. Terus kemudian numerasi yaitu kemampuan menggunakan matematika untuk hidup, namun bisa digunakan dalam bidang yang lain juga. Nah, tadi yang terakhir yaitu perbedaan antara HOTS dan AKM itu sendiri. Kalau soal HOTS itu lebih fokus menanyakan tentang materi, namun soal AKM itu sendiri, AKM literasi itu lebih fokus ke dalam 3 komponen, yaitu menemukan informasi, mengintegrasi dan menginterpretasi, evaluasi dan refleksi. Seperti itu. Yang terakhir untuk AKM numerasi itu adalah soal HOTS matematika, tapi diterapkan pada semua bidang. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Ana dapat dipahami oleh seluruh peserta pelatihan hari ini. Setelah ini kita akan masuk ke sesi diskusi per kelompok. Untuk Ibu Ana dipersilakan untuk istirahat dulu selama kami diskusi per kelompok. Nanti Bapak Ibu akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan dipandu oleh Bapak Dwina Dinarno.